Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan Ibu Diah Dio. Pada diskusi ke-6 ini, kita akan belajar tentang salah satu pendekatan kualitatif, yakni metode studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan suatu kasus secara mendalam. Objek penelitian bisa berupa individu, kelompok organisasi, isu, proses komunitas, atau fenomena tertentu. Fokus utama studi kasus adalah peristiwa nyata yang sedang berlangsung, real life event, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Dengan demikian, studi kasus memberikan gambaran lengkap dan kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti tersebut. Tujuan utama studi kasus adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu peristiwa, komunikasi sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif dan terperinci agar dapat menangkap berbagai aspek penting dari kasus yang diteliti. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami dinamika sosial serta interaksi dalam situasi tertentu secara menyeluruh. Karakteristik studi kasus meliputi analisis mendalam dan detail terhadap semua aspek terkait fokus pada peristiwa kontemporer atau aktual, adanya pembatasan ruang dan waktu agar hasil penelitian irrelevan dengan konteks spesifik, penggunaan berbagai sumber data seperti dokumen resmi, referensi, literatur, wawancara maupun observasi langsung. Nah, pendekatan multisumber data ini membantu memperkuat validitas temuan melalui triangulasi. Penelitian studi kasus dimulai dari pemilihan tema atau topik serta fokus masalah penelitian yang jelas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data secara sistematis di lapangan, lalu diolah, dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif hingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti tersebut. Manfaat studi kasus sangat besar ya, terutama dalam memberikan gambaran rinci tentang situasi kompleks sekaligus menjadi dasar pengembangan teori komunikasi lebih lanjut. Selain itu, hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan maupun rekomendasi praktis bagi pihak-pihak terkait dalam konteks sosial budaya politik tertentu. Teman-teman baca, pelajari, dan pahami modul 7.1 sampai 7.31 sebelum menjawab diskusi. Lakukan variplase, jangan plek ketiplek alias hanya menyalin dari modul, kemudian cari juga contoh-contoh di luar modul. Pakai jurnal deh, udah pasti sah itu. Ingat ya, no ceplok-ceplok dari sumber AI. Berjuang sedikit lah. Semangat dan selalu riang gembira. Sampai jumpa.